Ibu mertua memaksaku membersihkan lantai kamar mandi dengan porselen berbau menyengat saat aku sedang hamil tua, hingga aku jatuh tak sadarkan diri. Namun satu panggilan telepon rahasia mengungkap bahwa aku adalah pewaris utama perusahaan besar. Dan saat itu juga mereka yang dulu merendahkanku tiba-tiba syok dan mulai mengemis di kakiku. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Alia. Aku sedang mengandung anak pertamaku, dan usia kandunganku sudah begitu dekat dengan hari kelahiran, hingga setiap langkah terasa seperti membawa beban yang tak terlihat. Orang-orang sering berkata bahwa masa ini adalah masa paling membahagiakan bagi seorang perempuan. Mereka membayangkan senyum lembut, tangan yang mengelus perut dengan penuh cinta, dan suami yang siaga di sampingnya. Sayangnya, yang kurasakan berbeda. Aku tinggal di sebuah rumah besar dengan pilar-pilar tinggi dan lantai marmer mengilap yang selalu memantulkan bayangan siapapun yang melintas. Rumah itu milik keluarga suamiku. Sejak menikah, aku ikut tinggal di sana karena mereka berkata itu demi kenyamanan. Nyatanya, rumah megah ini lebih terasa seperti museum yang dingin daripada tempat bernaung. Setiap pagi aku bangun sebelum matahari benar-benar muncul. Aroma kayu polis dan parfum mahal sudah lebih dulu memenuhi udara. Aku berjalan perlahan menuruni tangga besar dengan satu tangan menahan punggung yang sering terasa pegal. Dari ruang makan biasanya sudah terdengar suara sendok beradu dengan piring porselen mahal. Ibu hamil tidak boleh bangun kesiangan. Begitu kata ibu mertuaku suatu pagi tanpa menoleh ke arahku. Nada suaranya halus, tapi selalu ada ujung tajam yang tak terlihat. Aku hanya tersenyum kecil. Senyum yang sudah kupelajari sejak lama. Senyum yang menahan segalanya. Penampilanku memang sederhana. Rambutku sering hanya kuikat asal karena rasa mual membuatku enggan berdiri lama di depan cermin. Wajahku mungkin tampak pucat. Gaun longgar yang kupakai pun bukan keluaran butik mahal, seperti yang biasa dipakai perempuan-perempuan di lingkaran sosial keluarga ini. Aku tidak pernah benar-benar diterima di meja makan itu. Aku hanya duduk, diam, mendengarkan percakapan tentang investasi, proyek, dan rencana liburan ke luar negeri yang tak pernah melibatkanku. Aku heran. Ibu mertuaku kembali bersuara sambil mengaduk teh, bagaimana anakku bisa memilih perempuan yang begini. Ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Tidak perlu. Tatapannya sudah cukup menjelaskan semuanya. Suamiku, Arka, duduk di sebelahku. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Ia menyesap kopi tanpa berkata apapun. Tidak membela. Tidak juga menyetujui. Diamnya seringkali lebih menyakitkan daripada hinaan terbuka. Aku menunduk, mengelus perutku perlahan. Di dalam sana, ada kehidupan yang menjadi satu-satunya alasan aku bertahan. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak menangis di depan mereka. Air mata hanya akan dianggap kelemahan. Hari itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Mungkin karena tubuhku memang semakin lelah, atau mungkin karena hatiku yang mulai retak sedikit demi sedikit. Menjelang siang, ibu mertuaku memanggilku dari ruang tengah. Suaranya terdengar tegas, seperti seorang manajer yang sedang memberi instruksi kepada pegawai. Alia, kamar mandi tamu kotor. Pembersih belum datang. Kau saja yang kerjakan. Aku terdiam sejenak. Perutku menegang. Sekarang, Bu? Memangnya kapan lagi? Jawabnya ringan. Tamu akan datang sore nanti. Jangan sampai rumah ini terlihat tidak terurus hanya karena menantu tidak becus. Ayah mertuaku yang duduk di kursi besar hanya melirik sekilas. Perempuan itu harus tahu diri. Tinggal di rumah sebesar ini bukan berarti bisa bermalas-malasan. Aku ingin menjelaskan bahwa sejak pagi aku sudah membantu di dapur, mencuci beberapa peralatan makan, dan merapikan ruang keluarga. Namun suaraku terasa tercekat di tenggorokan. Tak ada ruang untuk pembelaan di rumah ini. Aku berjalan menuju kamar mandi tamu dengan langkah perlahan. Lantai marmer terasa dingin menembus telapak kakiku. Bau cairan pembersih sudah menyengat bahkan sebelum botolnya kubuka. Cairan khusus porselen itu berwarna kebiruan, dengan aroma tajam yang menusuk hidung. Gunakan tangan saja, suara ibu mertuaku terdengar dari belakang.
Sikat bisa merusak lapisan lantai. Kau harus hati-hati. Aku menoleh. Dengan tangan, Bu. Ia mengangguk singkat. Perempuan desa seperti kau pasti sudah terbiasa. Kata-kata itu jatuh seperti tamparan. Aku berlutut perlahan. Perutku terasa tertarik. Cairan itu kutuangkan ke lantai, lalu dengan tangan kosong mulai menggosoknya. Bau menyengat membuat mataku perih. Aku menahan napas, mencoba fokus pada gerakan tanganku. Lantai itu memang mengilap, tapi ada noda samar yang mungkin bahkan tidak akan disadari tamu. Jangan setengah-setengah, ibu mertuaku menegur. Kalau tidak mampu, katakan saja dari awal. Tanganku mulai memerah. Sensasi panas merambat di kulit. Aku mencoba tidak memikirkan rasa perih itu. Aku hanya ingin pekerjaan ini selesai. Beberapa menit kemudian, kepalaku terasa ringan. Pandanganku berkunang-kunang. Aku menahan dinding dengan satu tangan agar tidak terjatuh. Bayangan wajahku sendiri tampak samar di lantai yang basah. Arka berdiri di ambang pintu. Aku melihatnya lewat sudut mata. Ia tidak masuk. Tidak juga pergi. Alia terlihat lemah, katanya pelan. Ibu mertuaku mendengus. Drama perempuan hamil. Dulu ibu juga mengandung tanpa banyak mengeluh. Aku menggigit bibir. Rasanya pahit. Aku ingin Arka mengatakan sesuatu yang lebih tegas. Ingin ia menghentikan ini. Namun ia hanya berdiri, wajahnya sulit ditebak. Aku kembali menggosok lantai. Setiap gerakan terasa semakin berat. Tetesan air bercampur cairan pembersih mengalir ke pergelangan tanganku. Bau itu semakin menusuk. Perutku terasa mengeras sesaat, membuatku menahan napas. Jangan sampai anakku lahir dari ibu yang manja. Ayah mertuaku berkata dari ruang luar. Kalimat itu menghantam lebih keras dari apapun. Aku tidak manja. Aku hanya lelah. Akhirnya, setelah entah berapa lama, lantai itu bersih sempurna. Mengilap seperti cermin. Aku terduduk di sudut kamar mandi, punggung bersandar pada dinding dingin. Tanganku gemetar. Kulitnya memerah dan terasa seperti terbakar. Ibu mertuaku masuk, memeriksa hasil kerjaku. Ia mengangguk pelan. Begitu kan bisa kalau mau? Tanpa satu kata pun tentang keadaanku. Mereka pergi begitu saja. Pintu dibiarkan terbuka. Suara langkah mereka menjauh di lorong panjang rumah itu. Aku sendirian. Aku menunduk menatap kedua tanganku yang basah. Dalam diam, air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena lantai itu. Bukan karena cairan yang menyengat. Tetapi karena perasaan tak dianggap sebagai manusia di rumah yang katanya keluargaku sendiri. Aku mengusap wajahku cepat-cepat. Tidak boleh terlalu lama. Tidak boleh terlihat lemah. Perlahan aku mencoba berdiri. Tubuhku terasa goyah. Namun ketika aku kembali menatap lantai yang bersih itu, untuk pertama kalinya hari itu aku tidak merasa kalah. Mereka boleh memiliki rumah besar ini. Mereka boleh memiliki suara paling keras. Tapi anak di dalam rahimku adalah milikku. Dan entah bagaimana, di dasar hatiku yang hampir runtuh, ada perasaan kecil yang berbisik bahwa hidupku tidak akan selamanya seperti ini. Aku belum tahu bagaimana caranya. Namun aku tahu, suatu hari nanti, aku tidak akan lagi berlutut di lantai yang sama. Pagi berikutnya aku terbangun dengan rasa perih yang masih tertinggal di kedua telapak tanganku. Kulitnya memerah, sedikit mengelupas di beberapa bagian. Ketika ku sentuh pelan, sensasinya seperti terbakar lagi. Aku menahan napas sejenak, berusaha tidak mengelubahkan pada diriku sendiri. Anak di dalam perutku bergerak pelan, seperti mengingatkanku bahwa aku tidak sendiri. Aku kuat, bisikku lirih, entah untuknya atau untuk diriku sendiri. Dari luar kamar, suara langkah sepatu hak tinggi terdengar tegas di lorong. Disusul ketukan singkat yang tidak menunggu jawaban sebelum pintu dibuka. Kau masih di tempat tidur? Suara ibu mertuaku terdengar datar. Jam sudah lewat dari biasanya. Aku perlahan bangkit, menopang tubuhku yang terasa berat. Maaf, Bu. Tangan saya sedikit sakit. Ia memotong cepat. Itu hanya alasan kecil. Jangan dibesar-besarkan. Aku menelan kalimatku sendiri. Ia menatapku dari ujung kepala hingga kaki. Tamu akan datang lagi siang ini. Kau siapkan minuman dan camilan.
Jangan sampai mempermalukan kami. Setelah ia pergi, aku duduk sejenak di tepi ranjang. Ruangan ini besar, dengan tirai tebal dan perabot mahal. Namun tidak ada satupun sudutnya yang terasa hangat. Semua terasa seperti milik orang lain. Aku berjalan perlahan menuju dapur. Setiap langkah terasa menekan pinggangku. Aroma kopi baru diseduh memenuhi udara, bercampur dengan wangi roti panggang. Para pekerja rumah tangga sebenarnya ada, tetapi untuk urusan yang melibatkan tamu penting, entah mengapa aku selalu dilibatkan. Belajar, kata ibu mertuaku suatu waktu, supaya kau tidak memalukan. Di dapur, aku mulai menata gelas-gelas kristal. Tanganku gemetar saat menuangkan teh panas. Kulit yang memerah terasa perih setiap bersentuhan dengan suhu hangat. Arka masuk beberapa saat kemudian. Jasnya rapi, wajahnya segar, seolah dunia tidak pernah memberinya beban apapun. Kau seharusnya mengistirahatkan tanganmu, katanya pelan. Aku menoleh. Lalu siapa yang akan melakukannya? Ia terdiam. Aku bisa bicara pada ibu, lanjutnya, tetapi suaranya terdengar ragu. Bicara? Aku tersenyum tipis, bukan karena lucu. Kapan terakhir kali bicaramu mengubah sesuatu? Ia memandangku cukup lama. Ada sesuatu di matanya yang sulit ku terjemahkan. Penyesalan? Atau sekadar kebingungan? Suara mobil memasuki halaman memotong percakapan kami. Tamu sudah datang. Ruang tamu berubah menjadi panggung. Tawa terdengar nyaring. Percakapan tentang bisnis mengalir deras. Aku keluar masuk membawa minuman, menyajikan kue, menunduk setiap kali lewat di antara mereka. Ini menantu Arka? Salah satu tamu bertanya sambil tersenyum sopan, namun tatapannya penuh penilaian. Iya, jawab ibu mertuaku cepat. Masih belajar menyesuaikan diri. Belajar. Kata itu kembali terasa seperti cap di dahiku. Aku berdiri di sudut ruangan, menunggu jika ada yang memanggil. Perutku terasa menegang sesekali. Nafasku sedikit lebih pendek dari biasanya. Alia, suara ibu mertuaku terdengar tajam. Tisu habis. Cepat ambil lagi. Aku berbalik terlalu cepat. Pandanganku mendadak gelap beberapa detik. Lantai marmer di bawah kakiku terasa berputar. Aku mencoba menyeimbangkan diri, tetapi tubuhku seperti kehilangan kendali. Sebuah suara pecahan terdengar keras. Gelas kristal yang kubawa terlepas dari tanganku dan hancur di lantai. Ruang tamu mendadak sunyi. Semua mata tertuju padaku. Ya Tuhan, ibu mertuaku berdiri. Apa yang kau lakukan? Aku, maaf, suaraku hampir tak terdengar. Ayah mertuaku bangkit dengan wajah merah padam. Itu barang impor. Kau tahu harganya. Aku ingin menjawab, tetapi tenggorokanku terasa kering. Dasar ceroboh. Ibu mertuaku melangkah mendekat. Sejak masuk rumah ini, yang kau tahu hanya membuat masalah. Arka berdiri, tampak ingin mendekat, tetapi tamu-tamu itu masih memerhatikan. Ia ragu. Ragu lagi. Perutku kembali menegang. Kali ini lebih kuat. Aku refleks memegangnya. Salah satu tamu perempuan berbisik, cukup keras untuk kudengar. Kasihan sekali. Hamil tapi tetap dipaksa bekerja begitu. Ibu mertuaku tersenyum kaku. Ah, dia memang terlalu sensitif. Kami hanya mendidik. Mendidik. Kata itu kembali memukulku dari dalam. Aku berlutut untuk membersihkan pecahan kaca. Tanganku yang masih perih kini bersentuhan dengan serpihan tajam. Salah satu pecahan melukai ujung jariku. Darah tipis mengalir. Aku tidak menangis. Aku hanya merasa kosong. Cepat bersihkan sebelum melukai tamu, ayah mertuaku berkata dingin. Saat itulah dunia di sekelilingku terasa menjauh. Suara-suara terdengar samar. Nafasku memburu. Ruangan megah ini terasa sempit dan menyesakan. Tiba-tiba perutku terasa seperti ditarik kuat dari dalam. Aku terhuyung. Arka akhirnya bergerak cepat, menangkap tubuhku sebelum jatuh sepenuhnya. Alia. Suaranya terdengar panik untuk pertama kalinya. Jangan buat drama lagi, ibu mertuaku mendesis, meski ada kegelisahan di wajahnya. Aku mencoba membuka mata. Langit-langit rumah itu tampak buram. Napasku tersengal. Bawa dia ke kamar,
kata salah satu tamu dengan nada khawatir. Arka mengangkatku tanpa berkata apa-apa. Untuk sesaat, aku merasakan kehangatan yang sudah lama hilang. Dadanya bergetar pelan, entah karena marah atau takut. Di kamar, ia membaringkanku perlahan. "Kau baik-baik saja?" tanyanya, kali ini tanpa topeng ketenangan. Aku menatapnya lemah. Aku tidak pernah benar-benar baik-baik saja di rumah ini. Kalimat itu keluar begitu saja. Jujur. Tanpa hiasan. Ia menunduk, tidak membantah. Dari luar, suara percakapan kembali terdengar, seolah kejadian tadi hanya gangguan kecil dalam acara penting mereka. Arka mengusap wajahnya. "Aku akan bicara pada ayah dan ibu." "Kau selalu bilang begitu," jawabku pelan, tapi tak pernah ada yang berubah. Ia terdiam lama, lalu berdiri. "Aku tidak ingin kehilanganmu," katanya sebelum keluar kamar. Pintu tertutup pelan. Aku memejamkan mata. Air mata merembes tanpa suara. Bukan karena sakit fisik, melainkan karena kesadaran bahwa di rumah sebesar ini, aku tetap sendirian. Tanganku yang terluka masih berdenyut. Namun rasa perih itu tidak sebanding dengan luka yang tak terlihat. Aku mengelus perutku lagi. "Kita harus bertahan sedikit lagi," bisikku pada kehidupan kecil di dalam sana. Di luar kamar, suara ibu mertuaku terdengar lagi, kali ini lebih pelan tetapi tetap tajam. Ia mengeluhkan drama dan aib di depan tamu. Aku tidak lagi marah. Aku mulai merasa sesuatu yang berbeda. Bukan hanya sedih, bukan hanya lelah. Ada bara kecil yang mulai menyala pelan di dalam dadaku. Jika mereka menganggapku lemah, maka mereka belum benar-benar melihatku. Dan mungkin, suatu hari nanti, mereka akan menyesal pernah memaksaku berlutut di lantai yang sama tempat mereka berdiri begitu tinggi. Namaku Alia, dan hari itu untuk pertama kalinya aku merasa hidupku berdiri di ambang sesuatu yang tak kasat mata, seperti jurang, atau mungkin pintu. Tubuhku masih lemas sejak kejadian kemarin. Perutku sesekali menegang, membuatku lebih banyak berbaring. Tidak ada yang benar-benar memedulikanku. Di meja makan pagi itu, pembicaraan tetap berputar pada proyek, saham, dan koneksi bisnis. Seolah hampir pingsannya seorang perempuan hamil hanyalah gangguan kecil yang tak layak dikenang. "Alia sebaiknya tidak membuat kegaduhan lagi hari ini," ujar ayah mertua sambil melipat koran. "Kita bukan keluarga sembarangan." Aku menunduk. Kata "kita" terdengar asing di telingaku. Arka duduk di seberangku. Ia sesekali menatapku, tetapi tak satu pun kata keluar dari bibirnya. Diamnya kembali menjadi tembok tinggi yang tak bisa kutembus. Setelah sarapan, aku kembali ke kamar. Tanganku masih perih, luka kecil di ujung jari belum benar-benar kering. Aku duduk di tepi ranjang, menatap jendela besar yang menghadap taman tertata rapi. Bunga-bunga itu tumbuh indah karena dirawat. Aku bertanya dalam hati, mengapa manusia tidak bisa memperlakukan sesamanya dengan cara yang sama? Ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Biasanya aku akan membiarkannya, tetapi entah kenapa kali ini aku mengangkatnya. "Halo?" Suara di seberang terdengar berat, sedikit bergetar. "Alia?" Aku terdiam. Suara itu tidak asing, tetapi sudah lama tak kudengar. Ini Paman Rahmat. Dadaku seketika sesak. Paman dari pihak ibuku. Satu-satunya keluarga yang masih tersisa setelah kedua orang tuaku meninggal saat aku kecil. "Paman," suaraku mengecil. "Ada apa?" Hening beberapa detik. Lalu ia menarik napas panjang. "Ada sesuatu yang selama ini kami sembunyikan darimu." Jantungku berdetak lebih cepat. Tanganku menggenggam spray tanpa sadar. "Apa maksud Paman?" "Kami menyimpannya demi keselamatanmu, demi masa depanmu. Tapi sekarang, waktunya sudah tiba." Aku bangkit berdiri perlahan, berjalan mendekati jendela. Langit siang tampak cerah, tetapi kata-kata Paman terasa seperti awan gelap yang berkumpul. "Alia, ayahmu bukan orang biasa." Aku terdiam. Dia adalah pemilik utama perusahaan besar yang bergerak di berbagai sektor. Properti, konstruksi, kesehatan, dan investasi. Semua atas namanya. Setelah ia meninggal, kepemilikan itu secara hukum jatuh kepadamu. Napasku tercekat. "Apa?"
Hanya itu yang bisa keluar dari bibirku. Kami merahasiakannya karena saat itu kau masih kecil. Banyak pihak yang mengincar posisi itu. Kami takut kau akan dijadikan target. Dunia di sekitarku terasa menjauh. Aku memikirkan kamar mandi dingin itu. Lantai marmer. Hinaan. Tatapan merendahkan. Aku, ahli waris? Tanyaku lirih. Kau satu-satunya pewaris sah. Kakiku melemas. Aku duduk kembali di tepi ranjang. Kenapa baru sekarang? Tanyaku. Karena secara hukum, kendali penuh memang baru bisa kau pegang setelah usia tertentu. Dan kondisi perusahaan saat ini memerlukan kepastian struktur kepemimpinan. Dewan direksi sudah sepakat. Aku menutup mata sejenak. Semua terasa tidak nyata. Paman, aku tinggal di rumah keluarga suamiku. Mereka tidak pernah tahu tentang ini. Dan jangan dulu memberitahu mereka sebelum tim hukum kami datang. Jawab Paman tegas. Semua harus berjalan sesuai prosedur. Tim hukum. Kata itu terasa besar. Berat. Kapan mereka datang? Secepatnya. Dalam beberapa hari. Aku menelan ludah. Paman, aku tidak pernah meminta semua ini. Alia, suara Paman melembut, ini bukan soal meminta. Ini hakmu. Dan mungkin, ini waktunya kau berhenti membiarkan orang lain menginjak harga dirimu. Kalimat itu menancap dalam. Setelah telepon ditutup, aku tetap duduk dalam diam. Pikiranku seperti dipenuhi suara yang saling bertabrakan. Aku mengingat ibuku. Senyumnya yang hangat. Ayahku yang jarang ada di rumah karena bekerja. Aku tak pernah tahu pekerjaan seperti apa yang membuatnya begitu sibuk. Dan sekarang, semua potongan itu mulai tersusun. Aku berdiri perlahan dan berjalan menuju cermin. Perempuan yang menatap balik padaku tampak sama seperti kemarin. Rambut terikat sederhana. Wajah pucat. Mata sembab. Namun ada sesuatu yang berbeda. Bukan karena harta. Bukan karena status. Melainkan karena kebenaran. Untuk pertama kalinya, aku tahu bahwa aku bukan perempuan tak berarti yang hanya menumpang hidup di rumah orang lain. Ketukan di pintu memecah lamunanku. Alia, suara Arka terdengar. Aku menarik napas panjang sebelum membukanya. Ia masuk dan memerhatikanku beberapa detik. Kau terlihat berbeda. Ada kabar, kataku pelan. Ia menunggu. Ayahku, ternyata pemilik perusahaan besar. Dan aku satu-satunya ahli warisnya. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan sebesar yang kubayangkan. Ia hanya terdiam. Kau tidak kaget? Tanyaku. Ia tersenyum tipis. Terlalu tipis. Aku sudah mendengarnya. Aku membeku. Apa maksudmu? Aku mengetahui sebagian informasi itu sebelum kita menikah, katanya pelan. Ayahmu punya relasi bisnis dengan keluargaku dulu. Ada rumor tentang kepemilikan yang disembunyikan. Dadaku seperti dihantam sesuatu yang keras. Dan kau tidak pernah memberitahuku. Aku tidak yakin. Tidak ada bukti resmi saat itu. Atau kau sengaja diam? Suaraku mulai bergetar. Ia menghela napas. Aku ingin melihat apakah keluargaku akan memperlakukanmu dengan adil tanpa mengetahui siapa dirimu sebenarnya. Darahku terasa mendidih. Jadi aku ini percobaan? Tanyaku lirih, tetapi tajam. Alia, tidak begitu. Tidak begitu. Aku tertawa kecil, pahit. Aku dihina. Dipaksa membersihkan lantai dengan tangan kosong. Dipermalukan di depan tamu. Dan kau melihat semua itu sebagai ujian? Ia tak menjawab. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada pengakuan apapun. Di luar kamar, suara ibu mertuaku terdengar memanggil namaku lagi. Alia, kesini sebentar. Aku menatap Arka lama. Mulai hari ini, kataku pelan namun tegas, aku tidak akan lagi menunduk tanpa alasan. Ia memandangku, mungkin baru menyadari ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku keluar kamar dengan langkah lebih stabil. Perutku masih berat, tanganku masih perih, tetapi punggungku terasa lebih tegak. Ibu mertuaku berdiri di ruang tengah. Kau dipanggil tapi lama sekali, katanya kesal. Aku menatapnya langsung ke mata untuk pertama kalinya tanpa rasa takut. Ada yang ingin ibu bicarakan?
Ia sedikit terkejut oleh nada suaraku. Ada undangan makan malam minggu depan. Jangan membuat malu lagi. Aku tersenyum kecil. Saya tidak akan mempermalukan siapapun, jawabku pelan. Bukan karena aku takut, tetapi karena aku tahu, segera, semuanya akan berubah. Dan saat hari itu tiba, bukan aku yang akan merasa kecil di rumah ini. Sejak pagi itu, udara di rumah ini terasa berbeda. Bukan karena mereka tahu kebenaran, belum. Tetapi karena aku yang berubah. Aku tidak lagi berjalan dengan bahu merunduk. Tidak lagi terburu-buru setiap kali namaku dipanggil. Ada ketenangan aneh yang menyelimuti pikiranku, seperti seseorang yang akhirnya mengetahui peta setelah lama tersesat. Namun ketenangan itu ternyata tidak berlangsung lama. Menjelang siang, suara mobil berhenti di halaman. Bukan mobil tamu biasa. Deru mesinnya halus, berat, dan terdengar mahal. Aku berdiri di balik tirai ruang tengah dan melihat dua pria turun dari kendaraan berwarna hitam mengilap. Jas mereka rapi, wajah mereka tegas. Jantungku berdetak lebih cepat. Ibu mertuaku keluar lebih dulu dengan senyum sosial terbaiknya. "Selamat siang, ada yang bisa kami bantu?" Salah satu pria itu membuka map kulit di tangannya. "Kami dari kantor hukum Mahendra dan rekan. Apakah benar ini kediaman Ibu Alia Arunika?" Nama lengkapku terdengar begitu resmi di udara rumah itu. Aku melangkah maju sebelum ibu mertuaku menjawab. "Saya Alia." Tatapan mereka langsung beralih padaku. Bukan tatapan meremehkan seperti biasanya, melainkan hormat. "Kami membawa dokumen terkait kepemilikan saham dan pengalihan wewenang perusahaan milik almarhum Bapak Surya Arunika." Nama ayahku disebut dengan penuh penghormatan. Ruang tengah yang biasanya dipenuhi suara perintah mendadak sunyi. "Apa maksud semua ini?" Suara ayah mertua terdengar tegang dari balik kursi besarnya. Pria itu menyerahkan map tersebut kepadaku. "Secara hukum, seluruh kendali perusahaan jatuh kepada Anda sebagai ahli waris tunggal." Tangan ibu mertuaku yang tadi terlipat kini perlahan turun. Wajahnya berubah, seperti seseorang yang baru menyadari telah menilai buku hanya dari sampulnya. "Alia, ini lelucon apa?" tanyanya pelan. Aku membuka map itu. Di dalamnya ada dokumen resmi, cap hukum, tanda tangan notaris. Semuanya nyata. "Bukan lelucon," jawabku tenang. Ayah mertua berdiri mendekat, mencoba melihat isi dokumen itu. Matanya membaca cepat, lalu membelalak. "Ini perusahaan Arunika Group?" Suaranya meninggi tanpa sadar. Pria dari tim hukum mengangguk. "Benar. Perusahaan tersebut memiliki beberapa proyek kerjasama, termasuk dengan beberapa entitas yang berada di bawah kendali keluarga Bapak." Ruangan terasa semakin sempit. Ibu mertuaku menoleh padaku dengan ekspresi yang berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi nada tajam. Tidak ada lagi pandangan merendahkan. "Kau tidak pernah cerita," katanya pelan. Aku menatapnya lurus. "Saya sendiri baru mengetahuinya." Itu tidak sepenuhnya bohong. Aku memang baru tahu secara resmi bahwa aku pewaris tunggal, bahwa semuanya tercatat atas namaku. Arka berdiri di sampingku. Wajahnya tetap sulit ditebak. Namun kali ini ia tidak terlihat ragu. "Kita perlu duduk," katanya pada orang tuanya. Untuk pertama kalinya sejak aku tinggal di rumah ini, aku duduk di sofa utama, bukan di sudut ruangan. Tim hukum menjelaskan secara rinci struktur kepemilikan, nilai saham, dan tanggung jawab yang melekat. Setiap kata yang keluar membuat suasana semakin berat. "Mulai hari ini, segala keputusan strategis berada di tangan Ibu Alia," ujar salah satu dari mereka. Ibu mertuaku tersenyum kaku. "Tentu saja, keluarga harus saling mendukung." Kata "keluarga" yang dulu terasa asing kini terdengar begitu mudah diucapkan olehnya. Aku hampir tersenyum, tetapi kutahan. Ayah mertua berdeham. "Ini kabar baik. Sangat baik. Kita bisa memperluas kerjasama." Nada suaranya berubah menjadi lebih hangat. Terlalu hangat. Aku memandangi wajah mereka satu persatu. Orang-orang yang kemarin memaksaku menggosok lantai dengan tangan kosong, kini berbicara seolah aku adalah tamu kehormatan. Perubahan wajah manusia memang cepat ketika menyangkut kekuasaan. Setelah tim hukum pamit, keheningan kembali mengisi ruang tengah. Ibu mertuaku mendekat dan,
untuk pertama kalinya, menyentuh lenganku dengan lembut. Kau pasti lelah. Seharusnya dari dulu kau bilang. Aku menahan diri agar tidak tertawa pahit. Dari dulu saya juga tidak tahu. Jawabku singkat. Ia mengangguk-angguk, seolah memahami. Padahal jelas ia sedang menyesuaikan sikapnya. Alia, ayah mertua bersuara lebih pelan dari biasanya. Kita ini keluarga. Apapun yang kau miliki, itu juga untuk kebaikan bersama. Kalimat itu terdengar seperti pujian, tetapi maknanya terasa berat. Arka memandangku sekilas, seolah menunggu reaksiku. Aku berdiri perlahan. Perutku terasa berat, tetapi langkahku mantap. Saya menghargai itu, Pak, kataku sopan. Tapi urusan perusahaan akan saya pelajari dulu sebelum mengambil keputusan. Ayah mertua tampak sedikit terkejut oleh ketegasanku. Tentu, jawabnya cepat. Siang itu, meja makan terasa berbeda. Ibu mertuaku sendiri yang mengambilkan makanan untukku. Ia bahkan memintaku duduk lebih dulu. Jangan terlalu capek, katanya manis. Kesehatanmu penting. Aku menatap piring di depanku. Dunia memang berubah cepat. Namun bukan berarti aku lupa. Setiap senyum baru yang mereka berikan terasa seperti topeng yang baru saja dipasang. Di kamar, Arka masuk beberapa menit kemudian. Kau melihatnya? Tanyanya pelan. Apa? Perubahan mereka. Aku mengangguk. Sulit tidak melihatnya. Ia duduk di kursi dekat jendela. Inilah alasan aku diam selama ini. Aku menatapnya tajam. Diam bukan selalu pilihan yang benar. Ia terdiam. Aku bukan alat uji, Arka, lanjutku pelan namun tegas. Aku manusia. Ia menghela napas panjang. Aku tahu. Dan mungkin aku salah. Mungkin. Kata itu menggantung di antara kami. Malam itu, saat aku berbaring, aku memikirkan semuanya. Harta, kuasa, perubahan sikap, dan wajah-wajah yang kini mendadak ramah. Aku tidak merasa bangga. Aku merasa diuji. Karena kini bukan lagi soal bertahan dari hinaan. Tetapi tentang bagaimana aku akan berdiri di tengah orang-orang yang hanya melihat nilai pada angka. Anak di dalam perutku bergerak pelan. Aku mengusapnya lembut. Aku tidak akan membiarkanmu tumbuh di dunia yang hanya menilai dari kekayaan. Bisikku. Di luar kamar, kudengar ibu mertuaku berbicara pada ayah mertua dengan suara pelan namun bersemangat. Kata, investasi, dan peluang terdengar beberapa kali. Aku tersenyum tipis. Mereka mungkin berpikir angin telah berubah arah. Mereka belum tahu, badai sebenarnya belum datang. Sejak kedatangan tim hukum itu, rumah ini berubah seperti panggung yang baru saja berganti dekorasi. Senyum menjadi lebih sering. Sapaan terdengar lebih lembut. Bahkan langkah kaki ibu mertuaku tak lagi sekeras biasanya ketika melewati kamarku. Namun semakin manis sikap mereka, semakin jelas aku melihat kepalsuan yang tersembunyi di baliknya. Pagi itu, aku turun ke ruang makan tanpa dipanggil. Tidak ada lagi perintah tergesa. Tidak ada sindiran tentang bangun kesiangan. Ibu mertuaku justru berdiri ketika melihatku. Alia, duduklah. Ibu sudah minta dibuatkan jus segar untukmu, katanya dengan nada yang dibuat hangat. Aku duduk perlahan. Jus itu berwarna oranye cerah di dalam gelas kristal. Ironis, mengingat beberapa hari lalu gelas serupa hancur di lantai karena tanganku yang gemetar. Terima kasih, jawabku singkat. Ayah mertua melipat koran dengan gerakan lebih halus dari biasanya. Tentang perusahaan ayahmu, kapan kau akan mulai terlibat langsung? Langsung. Belum juga 1 minggu, mereka sudah berbicara seolah aku akan segera menandatangani sesuatu. Aku masih mempelajari semuanya, kataku tenang. Banyak yang harus kupahami. Ia mengangguk cepat. Tentu. Tapi jangan terlalu lama. Dunia bisnis bergerak cepat. Aku tersenyum kecil. Saya tahu. Arka duduk di sampingku. Ia tampak lebih banyak mengamati daripada berbicara. Tatapannya sesekali beralih kepadaku, seolah ingin membaca pikiranku. Setelah sarapan, aku kembali ke kamar. Ponselku penuh dengan pesan dari nomor-nomor tak dikenal. Ucapan selamat, tawaran pertemuan, permintaan kerjasama. Dunia yang dulu tidak pernah menyapaku,
kini berebut mengetuk pintu. Aku duduk di tepi ranjang, membuka map dokumen yang kubawa kemarin. Di antara tumpukan kertas resmi itu, ada satu amplop kecil yang terselip. Namaku tertulis di sana dengan tulisan tangan yang kukenal. Tulisan Paman Rahmat. Tanganku sedikit gemetar saat membukanya. Di dalamnya hanya ada satu lembar surat. Alia, jika kau membaca ini, berarti semuanya sudah sampai padamu. Ingatlah, warisan ini bukan sekadar angka. Ini adalah amanah. Dan ada syarat yang melekat di dalamnya. Kau harus membuktikan siapa yang benar-benar berdiri di sisimu bukan karena kekayaan, melainkan karena ketulusan. Semua keputusan besar membutuhkan kejernihan hati. Aku membaca ulang kalimat itu. Syarah. Jadi benar. Warisan ini tidak datang begitu saja. Di bagian bawah surat, tertulis satu kalimat tambahan. Semua penghinaan yang kau alami, catatlah. Bukan untuk balas dendam, tetapi untuk melihat dengan jernih. Napas panjang keluar dari dadaku. Ketukan pelan terdengar di pintu. Arka masuk tanpa menunggu jawaban. Tatapannya langsung jatuh pada surat di tanganku. Itu dari pamanmu? Tanyanya. Aku mengangguk. Ada syarat, kataku pelan. Ia mendekat, duduk di kursi seberangku. Syarat seperti apa? Aku harus membuktikan siapa yang tulus dan siapa yang hanya mendekat karena harta. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan. Justru ada sesuatu seperti pengakuan diam. Aku sudah menduga, katanya. Aku menatapnya tajam. Apalagi yang kau duga tapi tidak pernah kau katakan padaku. Ia menghela napas panjang. Aku tahu identitas keluargamu sebelum kita menikah. Ucapnya pelan, lebih jelas dari sebelumnya. Bukan detail lengkap, tapi cukup untuk tahu bahwa ayahmu bukan orang sembarangan. Aku memejamkan mata sejenak. Luka itu kembali terasa. Dan kau tetap membiarkan aku dihina. Aku ingin melihat mereka apa adanya. Dengan mengorbankanku, suaraku tidak meninggi, justru tenang. Dan mungkin itulah yang membuatnya lebih menusuk. Ia bangkit, berjalan mendekati jendela. Aku pikir aku bisa melindungimu jika semuanya menjadi buruk. Tapi kau tidak pernah benar-benar melindungiku, jawabku. Keheningan mengisi ruangan. Aku mencintaimu, katanya akhirnya. Aku menatapnya lama. Cinta tidak diuji dengan membiarkan seseorang terluka, ucapku pelan. Ia terdiam. Di luar kamar, suara ibu mertuaku terdengar memanggil namanya. Arka menoleh ke arah pintu, lalu kembali menatapku. Apapun yang terjadi nanti, aku ingin kau tahu bahwa aku tidak pernah menikahimu karena harta. Lalu karena apa? Ia terdiam beberapa detik. Karena kau berbeda. Jawaban itu terdengar indah, tetapi tak cukup menghapus kenyataan. Setelah ia keluar, aku kembali membaca surat itu. Aku teringat semua kata yang pernah mereka ucapkan padaku. Tentang asal-usulku, tentang penampilanku, tentang kelayakanku sebagai istri. Jika syarat warisan adalah melihat ketulusan, maka ujian itu sudah berlangsung lama sebelum aku mengetahuinya. Sore harinya, ayah mertua memintaku bergabung di ruang kerjanya. Ruangan itu luas. Dindingnya dipenuhi sertifikat dan foto bersama tokoh-tokoh penting. Ia duduk di balik meja besar dari kayu gelap. Alia, katanya dengan suara yang dibuat ramah, ada proyek yang sedang kami jalankan. Nilainya cukup besar. Jika perusahaan ayahmu bersedia menjadi mitra, ini akan sangat menguntungkan. Langsung ke inti, aku duduk dengan tenang. Proyek apa? Ia menjelaskan panjang lebar tentang pembangunan kawasan komersial. Angka-angka disebutkan dengan penuh semangat. Ayah yakin, dengan dukunganmu, semuanya akan lancar, katanya di akhir. Aku menatapnya tanpa tersenyum. Saya akan mempelajarinya dulu. Ia sedikit mengernyit. Kau tidak percaya pada keluarga sendiri. Kalimat itu terdengar manis, tetapi mengandung tekanan. Saya percaya pada proses, jawabku. Wajahnya berubah sesaat sebelum kembali netral. Malamnya, di ruang makan, ibu mertuaku kembali bersikap manis. Alia, ibu sudah minta pelayan membersihkan kamar mandi. Kau tidak perlu lagi repot. Aku hampir tertawa. Bukan karena lucu,
Tetapi karena perubahannya begitu drastis. Terima kasih, jawabku. Aku menyadari sesuatu malam itu. Mereka bukan berubah karena menyesal. Mereka berubah karena takut kehilangan kesempatan. Dan di dalam dadaku, ada kesadaran baru yang tumbuh pelan. Selama ini aku berpikir aku bertahan demi rumah tangga. Demi anakku. Demi cinta. Namun kini aku melihatnya dengan lebih jelas. Rumah ini tidak pernah benar-benar menjadi tempatku. Dan jika syarat warisan adalah kejujuran hati, maka aku harus mulai jujur pada diriku sendiri. Aku bukan lagi perempuan yang hanya bertahan. Aku sedang belajar berdiri. Dan semakin aku berdiri tegak, semakin terlihat siapa yang goyah ketika pijakan mereka bukan lagi di atas kepalaku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Langit di luar jendela gelap tanpa bintang. Lampu taman menyinari pepohonan dengan cahaya pucat yang membuat bayangannya tampak lebih panjang dari aslinya. Seperti kebenaran yang perlahan memanjang, membentuk siluet yang tak bisa lagi diabaikan. Surat dari Paman Rahmat tergeletak di meja samping tempat tidur. Kata, syarat, terus berputar di pikiranku. Warisan ini bukan hadiah. Ia adalah ujian. Aku mengelus perutku pelan ketika bayi di dalamnya bergerak. Gerakan kecil itu membuatku tersenyum tipis. Kita tidak akan hidup dari belas kasihan siapapun, bisikku. Pagi harinya, mobil hitam kembali berhenti di halaman. Kali ini aku sudah siap. Tim hukum datang lengkap dengan map tambahan. Mereka meminta berbicara empat mata denganku di ruang kerja kecil dekat perpustakaan rumah. Ibu mertuaku sempat menawarkan diri untuk ikut duduk. Ini urusan keluarga juga, katanya lembut. Namun salah satu pengacara tersenyum sopan. Maaf, Bu. Sesuai prosedur, ini pembahasan khusus dengan Ibu Alia. Aku melihat wajah ibu mertuaku menegang sesaat sebelum ia kembali tersenyum. Di dalam ruangan, pintu ditutup rapat. Bu Alia, ujar pria berkacamata di hadapanku, kami perlu menjelaskan detail yang belum disampaikan kemarin. Aku mengangguk. Warisan ini memang sepenuhnya milik Anda. Namun ada klausul yang dibuat langsung oleh almarhum ayah Anda sebelum wafat. Dadaku terasa berat. Klausul seperti apa? Ia membuka dokumen dan membacanya perlahan. Pengalihan kendali penuh hanya dapat dilakukan setelah ahli waris menunjukkan integritas moral dan kemampuan menilai karakter orang-orang di sekitarnya. Evaluasi ini didasarkan pada bukti nyata perlakuan yang diterima sebelum dan sesudah identitas pewaris diketahui. Tanganku perlahan mengepal. Jadi semua ini tercatat. Artinya, tanyaku. Artinya, segala bentuk penghinaan, tekanan, atau perlakuan tidak adil yang Anda alami sebelum identitas terungkap, menjadi bahan pertimbangan hukum dan etika. Napas panjang keluar dari dadaku. Jika ternyata orang-orang di sekitar saya hanya mendekat setelah mengetahui harta itu, keputusan sepenuhnya di tangan Anda. Anda dapat melanjutkan kemitraan, menolak, atau bahkan melakukan audit terhadap pihak-pihak yang memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan. Audit. Kata itu terasa tajam. Ada satu hal lagi, lanjutnya, aku menunggu. Beberapa proyek yang melibatkan perusahaan keluarga suami Anda tercatat sebagai mitra tidak langsung dalam 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir. Itu berarti sebelum aku menikah. Apa maksudnya? Tanyaku pelan. Kami menemukan indikasi kejanggalan pada aliran dana salah satu proyek konstruksi. Namun kami belum bisa memastikan tanpa pemeriksaan menyeluruh. Jantungku berdetak lebih cepat. Apakah ini berarti ada kemungkinan penyalahgunaan? Masih dugaan. Karena itu, jika Anda menyetujui, tim audit akan mulai bekerja. Aku terdiam cukup lama. Di luar ruangan, aku bisa membayangkan ibu mertuaku duduk dengan gelisah. Ayah mertua mungkin sedang menghitung kemungkinan keuntungan. Mereka belum tahu bahwa kata audit sudah melayang di udara, seperti ancaman tak terlihat. Jika saya menolak warisan ini, tanyaku tiba-tiba. Pengacara itu terkejut sesaat. Itu hak Anda. Namun perlu diketahui, perusahaan tersebut mempekerjakan ribuan karyawan. Keputusan Anda akan berdampak luas. Ribuan keluarga. Tanggung jawab itu terasa berat di pundakku. Ayah saya membuat syarat ini karena ia ingin saya belajar melihat manusia dengan jernih. Bukan? Tanyaku lirih. Pria itu mengangguk.
Beliau dikenal sangat berhati-hati dalam memilih mitra. Aku tersenyum pahit. Andai ayah bisa melihat bagaimana aku diperlakukan di rumah ini. Pertemuan selesai hampir 1 jam kemudian. Ketika aku keluar dari ruangan, semua mata langsung tertuju padaku. "Apa yang dibicarakan?" tanya ayah mertua dengan nada yang dibuat santai. "Penjelasan teknis," jawabku singkat. Ibu mertuaku mendekat. "Kalau butuh bantuan, jangan sungkan. Kita ini keluarga." Kata itu kembali terdengar. Keluarga. Aku memandang mereka satu persatu. "Ada kemungkinan akan dilakukan audit pada beberapa proyek lama," kataku tenang. Wajah ayah mertua berubah seketika. "Audit? Untuk apa?" "Prosedur standar," jawabku. Ia tertawa kecil, tetapi tawanya terdengar kaku. "Tidak perlu sejauh itu. Kita sudah lama bekerja sama." "Justru karena itu," ucapku lembut, ruangan mendadak terasa lebih dingin. Arka berdiri sedikit lebih jauh, memperhatikan ekspresi ayahnya. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika semuanya bersih, bukan?" tanyaku pelan. Ayah mertua terdiam beberapa detik sebelum menjawab, "Tentu saja." Namun aku melihat keringat tipis di pelipisnya. Malamnya, suasana makan malam jauh lebih sunyi dari biasanya. Ibu mertuaku berusaha berbicara tentang hal-hal ringan. Tentang undangan pesta. Tentang rencana perjalanan. Namun ketegangan sudah menggantung di udara. Setelah makan, Arka memintaku berbicara di teras belakang. "Kau benar-benar akan melakukan audit?" tanyanya tanpa basa-basi. "Jika diperlukan." Ia menghela napas panjang. "Ayah tidak suka diperiksa." "Aku juga tidak suka diperlakukan seperti pembantu," jawabku pelan. Ia terdiam. "Aku tidak ingin ini menjadi perang," lanjutku. "Tapi aku juga tidak akan menutup mata." Ia memandangku lama. "Kau berubah," katanya akhirnya. Aku tersenyum tipis. "Tidak. Aku hanya berhenti takut." Angin malam bertiup pelan. Daun-daun berdesir lembut. Di dalam perutku, bayi itu kembali bergerak. Aku menyadari sesuatu malam itu. Selama ini aku hanya berusaha bertahan dari penghinaan. Kini aku memegang keputusan yang bisa mengubah nasib banyak orang. Warisan ini bukan tentang kekayaan. Ia tentang kebenaran. Dan jika kebenaran itu menyakitkan, maka mungkin sudah waktunya rasa sakit berpindah arah. Aku menatap rumah besar di hadapanku. Pilar-pilarnya tetap kokoh. Dindingnya tetap megah. Namun untuk pertama kalinya, aku tahu, fondasinya mungkin tidak sekuat yang terlihat. Sejak kata audit keluar dari mulutku, suasana rumah ini berubah lagi. Bukan lagi manis yang berlebihan, melainkan manis yang dipaksakan. Senyum ibu mertuaku terlihat kaku. Ayah mertua menjadi lebih sering mengurung diri di ruang kerjanya. Teleponnya berdering lebih sering dari biasanya. Aku memperhatikan semuanya tanpa banyak bicara. Perutku semakin berat. Setiap langkah harus kuatur dengan hati-hati. Namun anehnya, batinku justru terasa lebih ringan dibanding minggu-minggu sebelumnya. Pagi itu, ayah mertua memintaku duduk bersamanya di ruang keluarga. Tidak ada nada tinggi. Tidak ada sindiran. Hanya wajah serius yang berusaha tampak tenang. "Alia," katanya membuka percakapan, "ayah sudah memikirkan soal audit itu." Aku menunggu. Sebenarnya tidak perlu. Semua proyek kita berjalan baik. Kalau sampai diperiksa terlalu dalam, bisa menimbulkan kesalahpahaman di luar sana. "Kebenaran tidak akan menimbulkan kesalahpahaman," jawabku lembut. Ia tersenyum tipis, tetapi matanya tidak ikut tersenyum. "Kau masih muda. Dunia bisnis tidak sesederhana itu. Kadang ada keputusan yang fleksibel." Fleksibel. Kata itu menggantung di udara seperti bau samar yang sulit diabaikan. "Ayah hanya tidak ingin hubungan keluarga kita terganggu," lanjutnya. "Hubungan keluarga." Aku hampir lupa bagaimana rasanya dipanggil keluarga sebelum warisan ini muncul. "Hubungan keluarga tidak seharusnya bergantung pada audit atau tidak," kataku pelan. Wajahnya mengeras sesaat sebelum kembali netral. "Baiklah, jika itu keputusanmu." Namun nada suaranya tidak terdengar menerima. Siangnya, ibu mertuaku masuk ke kamarku membawa sepiring buah yang sudah dipotong rapi. "Alia,
Ibu ingin bicara dari hati ke hati, katanya lembut. Aku mempersilahkannya duduk. Ibu tahu mungkin selama ini ada salah paham. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk Arka. Aku menatapnya tanpa menyelah. Kami membesarkannya dengan standar tinggi. Tiba-tiba ia menikah tanpa banyak perkenalan. Ibu khawatir. Khawatir saya tidak pantas? Tanyaku tenang. Ia tersenyum canggung. Bukan begitu. Hanya berbeda. Berbeda. Aku mengangguk pelan. Sekarang kita tahu kau bukan perempuan biasa. Ibu bangga. Bangga. Kata yang tak pernah keluar sebelumnya. Apakah ibu akan tetap bangga jika saya bukan pewaris apapun? Tanyaku pelan. Ia terdiam. Jawaban itu tidak pernah datang. Sore menjelang ketika Arka masuk ke kamar dengan wajah lebih serius dari biasanya. Ayah sedang tertekan, katanya. Karena audit? Ia mengangguk. Beberapa proyek memang rumit. Rumusannya atau pelaksanaannya? Tanyaku. Ia menghela napas panjang. Aku tidak tahu detailnya. Ayah selalu mengurus sendiri. Aku berdiri perlahan, berjalan mendekati jendela. Jika semuanya bersih, tidak ada yang perlu ditakutkan. Alia, suaranya melembut, kau tahu jika audit itu berjalan, dampaknya bisa besar. Nama keluarga, reputasi. Reputasi yang dibangun di atas apa? Potongku pelan. Ia menatapku lama. Aku tidak ingin kau menjadi musuh keluargaku. Aku tersenyum tipis. Aku tidak ingin menjadi musuh siapapun. Tapi aku juga tidak akan menjadi tameng. Malam itu, suasana makan malam lebih sunyi dari biasanya. Sendok dan garpu terdengar lebih jelas dari percakapan. Tiba-tiba ayah mertua meletakkan sendoknya dengan suara cukup keras. Baiklah, katanya, menatapku langsung. Jika memang harus audit, ayah ingin bicara soal proyek terbaru. Aku menunggu. Kami sedang mengerjakan pembangunan kawasan komersial besar. Dana tambahan akan mempercepat prosesnya. Jika perusahaan ayahmu bisa menyuntikkan modal sekarang, hasilnya akan sangat menguntungkan. Langsung ke inti. Proyek yang mana? Tanyaku. Ia menyebut nama lokasi dan nilai investasi. Angkanya besar. Audit belum berjalan, tapi ayah bisa jamin proyek ini aman. Jamin. Aku mengingat kata fleksibel tadi pagi. Saya tidak akan menandatangani apapun sebelum tim audit selesai bekerja. Jawabku tenang. Wajahnya memerah. Kau tidak percaya pada ayah. Saya percaya pada proses. Suasana meja makan menegang. Ibu mertuaku mencoba tersenyum. Alia hanya berhati-hati. Itu bagus. Ayah mertua berdiri tiba-tiba. Berhati-hati itu wajar. Tapi jangan sampai kau lupa di mana kau tinggal. Kalimat itu meluncur tanpa ia sadari. Ruang makan mendadak sunyi. Aku mengangkat wajah perlahan. Di rumah keluarga suami saya, jawabku lembut, bukan di bawah belas kasihan siapapun. Arka bangkit. Ayah. Namun ayahnya sudah berjalan pergi dengan langkah keras. Ibu mertuaku menatapku dengan campuran cemas dan kesal. Kau tidak perlu sekeras itu. Apa yang saya katakan salah? Ia terdiam. Malam semakin larut. Dari balik pintu ruang kerja, kudengar suara ayah mertua berbicara di telepon dengan nada tinggi. Kata, dokumen, dan periksa ulang, terdengar jelas. Aku duduk di tepi ranjang, memegang perutku yang kembali terasa menegang. Anak ini tidak boleh lahir di tengah kebohongan. Tak lama kemudian, Arka masuk dengan wajah lelah. Ini mulai di luar kendali, katanya. Sejak kapan ini pernah dalam kendali? Jawabku pelan. Ia duduk di sampingku. Aku tidak ingin keluargaku hancur. Aku juga tidak ingin hidup dalam kepalsuan. Ia menunduk. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya benar-benar bimbang. Bukan lagi suami yang diam. Bukan lagi anak yang patuh. Melainkan pria yang berdiri di antara dua kebenaran. Alia, katanya lirih, jika nanti semuanya terbukti, kau akan menghancurkan mereka. Aku menatapnya lama. Aku tidak perlu menghancurkan siapapun, jawabku pelan. Kebenaran sudah cukup. Angin malam menyusup lewat celah jendela. Udara terasa lebih dingin. Di luar sana,
Mungkin mereka sedang menyusun cara untuk menyelamatkan diri. Namun di dalam diriku, keputusan sudah mulai terbentuk. Aku tidak akan menyelamatkan kesalahan yang bukan milikku. Dan untuk pertama kalinya sejak aku berlutut di lantai kamar mandi itu, aku tidak lagi merasa sebagai korban. Aku berdiri di tengah badai yang akan datang. Dan kali ini, aku tidak akan mundur. Pagi itu langit terlihat cerah, terlalu cerah untuk hari yang terasa seberat ini. Aku berdiri di depan cermin lebih lama dari biasanya. Wajahku masih pucat, tetapi tatapanku tidak lagi kosong. Ada ketegasan yang bahkan aku sendiri baru mulai mengenalinya. Di luar, suara mobil kembali terdengar. Namun kali ini bukan satu. 2 mobil hitam berhenti bersamaan di halaman. Pintu-pintunya terbuka hampir serempak. Beberapa pria dan 1 perempuan turun dengan membawa tas dokumen dan koper tipis. Aku tahu, mereka datang bukan sebagai tamu. Mereka datang sebagai penilai. Ibu mertuaku berdiri di ambang pintu dengan wajah tegang, meski senyum sosialnya tetap terpasang. "Ada keperluan apa?" tanyanya dengan nada yang dipaksakan tenang. Perempuan berkacamata di depan menjawab dengan sopan. "Kami dari tim audit internal Arunika Group. Kami sudah menjadwalkan pemeriksaan hari ini." Suasana udara berubah. Ayah mertua keluar dari ruang kerjanya dengan langkah cepat. "Audit? Hari ini?" "Iya, Pak. Sesuai pemberitahuan resmi kemarin." Tatapan ayah mertua beralih padaku. Sejenak. Hanya sejenak. Namun cukup untuk menunjukkan kemarahan yang tertahan. Aku melangkah maju dengan tenang. "Silakan masuk." Mereka masuk tanpa tergesa, tetapi dengan kepastian. Tas-tas dokumen diletakkan di meja ruang kerja. Laptop dibuka. Map-map dibentangkan. Rumah yang biasanya penuh kendali kini terasa seperti wilayah yang sedang diperiksa. "Alia, kita bisa bicara sebentar?" Suara ayah mertua terdengar rendah, tetapi tajam. Aku mengangguk dan mengikutinya ke sudut ruangan. "Ini berlebihan," katanya menahan emosi. "Ayah sudah bilang semuanya baik-baik saja." "Kalau begitu, audit ini hanya formalitas," jawabku lembut. "Formalitas yang bisa merusak reputasi," desisnya. "Reputasi yang bersih tidak takut diperiksa." Wajahnya memerah. "Kau lupa diri." Kalimat itu keluar pelan, tetapi penuh racun. Aku menatapnya lurus. "Saya hanya menjalankan tanggung jawab." Ia mendekat sedikit, suaranya makin rendah. "Kau pikir karena kau pewaris, kau bisa mempermalukan keluarga ini?" Kata mempermalukan terdengar familiar. Bukankah aku yang dipermalukan berkali-kali di rumah ini? "Saya tidak mempermalukan siapapun," jawabku tenang. "Jika ada yang merasa malu, mungkin ada yang perlu diperiksa dalam hati masing-masing." Ia menatapku tajam, lalu berbalik pergi. Di ruang kerja, suasana semakin tegang. Salah satu auditor mulai meminta dokumen transaksi proyek kawasan komersial yang sempat disebutkan sebelumnya. "Mohon akses laporan keuangan lengkap, termasuk rincian transfer pihak ketiga," ujar pria berkacamata. Ayah mertua berdiri di belakang meja, berusaha terlihat santai. "Tentu." Namun aku melihat jemarinya sedikit gemetar saat membuka laci. Waktu berjalan lambat. Kertas demi kertas dibolak-balik. Angka demi angka diperiksa. Laptop berbunyi pelan setiap kali data baru dimasukkan. Ibu mertuaku duduk di sofa, wajahnya pucat. Sesekali ia menatapku dengan campuran kecewa dan takut. "Alia, ini perlu selama itu?" tanyanya pelan. Aku menoleh padanya. "Ini prosedur, Bu." Beberapa jam kemudian, suara salah satu auditor terdengar lebih serius. "Pak, kami menemukan ketidaksesuaian antara nilai kontrak awal dan realisasi dana yang keluar." Ruangan langsung membeku. "Maksudnya?" tanya ayah mertua cepat. "Ada selisih signifikan yang tidak tercatat dalam laporan final." "Selisih signifikan." Kata itu menggantung seperti palu yang siap dijatuhkan. "Itu hanya kesalahan administrasi," jawab ayah mertua cepat. "Bisa dijelaskan?" Auditor itu mengangguk sopan. "Kami akan memeriksa lebih lanjut." Aku berdiri tidak jauh dari mereka, merasakan jantungku berdetak lebih keras. Ini bukan lagi dugaan samar. Ini mulai nyata. Beberapa dokumen tambahan diminta.
Telepon dilakukan ke kantor pusat. Data digital diakses langsung melalui sistem perusahaan. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Lalu perempuan auditor itu mengangkat wajahnya. "Pak, ada transfer dana ke perusahaan pihak ketiga yang tidak tercantum dalam perjanjian kerjasama." Ayah mertua terdiam. "Kami butuh penjelasan tertulis." Ibu mertuaku bangkit dari sofa. "Ini pasti salah paham." Tidak ada yang menjawabnya. Arka berdiri di dekat pintu, wajahnya tegang. Ia menatap ayahnya dengan ekspresi yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Yah," suaranya pelan, hampir tak terdengar. Ayah mertua menoleh tajam. "Kau diam saja." Ruangan kembali sunyi. Aku merasakan sesuatu yang aneh di dadaku. Bukan kemenangan. Bukan juga balas dendam. Melainkan kesadaran bahwa fondasi yang selama ini mereka banggakan ternyata retak. Auditor menutup map sementara. "Pak, berdasarkan temuan awal, ada indikasi penggelapan dana proyek. Kami akan melanjutkan investigasi secara resmi." Kata penggelapan terdengar berat, seperti batu yang dijatuhkan ke tengah ruangan. Ibu mertuaku terhuyung mundur dan duduk kembali. "Alia," suaranya bergetar. "Kau tidak akan membiarkan ini, bukan?" Aku menatapnya lama. Beberapa hari lalu, akulah yang hampir pingsan di lantai karena dipaksa membersihkan noda kecil. Hari ini, mereka yang hampir kehilangan pijakan. "Audit ini bukan tentang membiarkan atau tidak," jawabku pelan. "Ini tentang kebenaran." Ayah mertua menatapku dengan mata penuh amarah. "Kau melakukan ini untuk membalas dendam." Aku menggeleng perlahan. Kalau saya ingin balas dendam, saya tidak perlu prosedur. Kata-kataku membuat ruangan semakin dingin. Auditor mulai mengemasi sebagian dokumen untuk dibawa sebagai bahan pemeriksaan lanjutan. "Kami akan kembali dengan laporan resmi," ujar mereka sebelum pamit. Mobil-mobil hitam itu meninggalkan halaman, tetapi ketegangan tetap tertinggal di dalam rumah. Pintu tertutup. "Sun." Ayah mertua berdiri membelakangiku. "Kau menghancurkan segalanya," katanya pelan. Aku mengusap perutku yang terasa menegang lagi. "Saya tidak menghancurkan apapun. Saya hanya membuka apa yang sudah ada." Ia berbalik dengan tatapan tajam. "Tanpa kami, kau bukan siapa-siapa." Kalimat itu terdengar seperti gema masa lalu. Aku tersenyum tipis. Tanpa saya, audit itu tidak akan pernah datang. Arka menutup matanya sejenak, seolah mencoba menerima kenyataan yang terlalu cepat berubah. Malam itu tidak ada makan bersama. Setiap orang berada di ruang masing-masing, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Aku duduk di kamar, memandangi rumah besar ini dari balik jendela. Dulu aku merasa kecil di dalamnya. Hari ini, aku menyadari sesuatu. Rumah ini tidak pernah runtuh karena keputusanku. Ia runtuh karena beban yang disembunyikan terlalu lama. Dan badai yang baru saja dimulai, belum mencapai puncaknya. 3 hari setelah audit itu, rumah ini berubah menjadi tempat yang asing bahkan bagi penghuninya sendiri. Telepon berdering lebih sering dari biasanya. Suara notifikasi pesan masuk tidak pernah benar-benar berhenti. Beberapa kali aku melihat ayah mertua berjalan mondar-mandir di ruang kerja dengan wajah tegang, berbicara pelan namun penuh tekanan. Nama keluarga ini mulai disebut-sebut, bukan dengan nada kagum, melainkan dengan bisik-bisik. Pagi itu, seorang pria berseragam datang bersama 2 orang lainnya. Mereka menunjukkan kartu identitas resmi dan surat panggilan pemeriksaan. Aku berdiri di tangga, menyaksikan semuanya tanpa sepatah kata pun. Ibu mertuaku hampir kehilangan keseimbangan saat membaca surat itu. Tangannya gemetar. "Ayah harus datang hari ini juga?" Suaranya pecah. "Iya, Bu." "Untuk dimintai keterangan awal?" jawab salah satu petugas dengan sopan namun tegas. Ayah mertua mencoba tersenyum. "Ini hanya klarifikasi. Tidak perlu dibesar-besarkan." Namun senyum itu tidak pernah sampai ke matanya. Saat mobil mereka pergi, suasana rumah terasa lebih kosong dari sebelumnya. Tidak ada lagi suara langkah beratnya di lorong. Tidak ada lagi perintah singkat yang biasanya memenuhi udara. Hanya keheningan dan ketakutan. Arka berdiri di dekat jendela, memandang ke arah gerbang yang baru saja tertutup. "Alia," suaranya terdengar berbeda.
lebih rapuh. Apa ini benar-benar separah itu? Aku menatapnya. Kamu sudah lihat sendiri laporan awalnya. Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Aku tidak pernah tahu. Aku tahu itu bukan sepenuhnya kebohongan. Selama ini ia selalu berada di luar lingkaran keputusan finansial. Ia percaya begitu saja pada ayahnya. Kepercayaan yang kini retak. Siang harinya, berita itu akhirnya muncul di media daring. Judulnya singkat, tetapi cukup untuk membuat nama keluarga ini tercoreng. Dugaan penyalahgunaan dana proyek properti. Arunika Group disebut secara terang-terangan. Ibu mertuaku membaca berita itu berkali-kali, seolah berharap tulisannya berubah. Ini fitnah, bisiknya. Namun kali ini tidak ada yang berani mengucapkan kalimat itu dengan keras. Malamnya, ayah mertua pulang dengan wajah pucat. Jasnya masih rapi, tetapi sorot matanya jauh berbeda. Ini belum tentu apa-apa, katanya begitu masuk. Masih tahap penyelidikan. Tak ada yang menyambut. Tak ada yang bertanya. Ia menatapku lama. Kau puas? Aku berdiri dari kursi dan mendekat perlahan. Saya tidak pernah menginginkan ini terjadi. Tapi kau memulainya. Aku menghela napas pelan. Yang memulai bukan saya. Ia tertawa pendek. Tawa yang tidak mengandung humor sedikit pun. Kalau kau tidak memaksa audit, semua ini tidak akan keluar. Aku menatapnya tanpa berkedip. Kalau tidak ada yang disembunyikan, audit tidak akan menemukan apa-apa. Ruangan kembali sunyi. Untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu di wajahnya. Bukan amarah, melainkan kekalahan. Hari-hari berikutnya berjalan lambat namun penuh tekanan. Pemeriksaan lanjutan dilakukan. Beberapa dokumen disita. Rekening perusahaan dibekukan sementara. Karyawan mulai resah. Beberapa proyek dihentikan. Arka akhirnya dipanggil ke kantor pusat untuk menghadiri rapat darurat. Ia berangkat pagi-pagi dengan wajah lelah. Sebelum pergi, ia berhenti di depan kamar. Alia, kalau semua ini benar, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku mendekat dan menatapnya lembut. Kita hadapi apapun yang terjadi. Ia terdiam beberapa detik, lalu mengangguk pelan. Sore itu, ibu mertuaku datang ke kamarku. Tanpa riasan, tanpa pakaian mahalnya yang biasa. Hanya seorang perempuan yang terlihat sangat lelah. Alia, katanya pelan, kalau ayahmu, kalau dia benar-benar bersalah, apa yang akan terjadi? Aku mempersilakannya duduk. Proses hukum akan berjalan. Air matanya jatuh. Aku tidak pernah tahu uang itu dari mana. Aku hanya menikmati hasilnya. Kejujuran itu terdengar pahit. Kadang kita memilih untuk tidak bertanya. Jawabku pelan. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku terlalu sibuk menjaga gengsi. Kalimat itu menggantung di udara. Aku teringat hari ketika aku dipaksa membersihkan noda kecil di lantai marmer. Bagaimana harga diriku diinjak hanya demi citra. Kini citra itu runtuh dengan sendirinya. Beberapa hari kemudian, panggilan resmi kedua datang. Kali ini lebih serius. Status penyelidikan meningkat. Dan nama ayah mertua disebut sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas aliran dana yang tidak sah. Saat berita itu keluar, telepon rumah berdering tanpa henti. Beberapa rekan bisnis menarik diri. Undangan acara sosial dibatalkan secara halus. Rumah ini, yang dulu penuh tamu dan pujian, kini terasa seperti bangunan kosong yang dihindari orang. Malam itu, terjadi pertengkaran besar di ruang tengah. Ayah tidak sendiri dalam proyek itu, teriak ayah mertua. Banyak yang terlibat. Tapi ayah yang menandatangani, balas Arka, suaranya gemetar. Aku berdiri di ambang pintu, menyaksikan ayah dan anak itu saling menatap dengan kemarahan dan kekecewaan yang bercampur. Ayah melakukan ini untuk keluarga, katanya keras. Dengan mencuri, suara Arka pecah. Kata itu membuat semuanya terdiam. Aku melihat bahu ayah mertua jatuh perlahan. Seolah beban yang selama ini ia pikul akhirnya terlalu berat untuk ditopang. Beberapa hari kemudian, keputusan resmi keluar. Ia ditetapkan sebagai tersangka. Aku membaca surat itu dengan tangan yang tetap tenang, meski hatiku bergetar. Bukan karena takut,
Melainkan karena sadar bahwa titik ini tidak mungkin lagi ditarik mundur. Saat petugas datang untuk membawa ayah mertua menjalani proses hukum lebih lanjut, ibu mertuaku menangis tanpa suara. Arka berdiri kaku. Ayah mertua sempat berhenti di depan pintu, menoleh ke arahku. Tatapan itu tidak lagi penuh amarah, hanya lelah. "Jaga keluarga ini," katanya pelan pada Arka. Lalu ia pergi. Pintu tertutup. Suara mesin mobil menjauh. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, rumah ini benar-benar sunyi. Aku berdiri di ruang tengah, merasakan perutku yang kembali menegang pelan. Hidupku berubah terlalu cepat. Namun satu hal kini jelas. Kebenaran memang menyakitkan. Tapi kebohongan yang dipelihara, jauh lebih menghancurkan. Sebulan setelah hari itu, rumah besar ini terasa jauh lebih luas. Bukan karena ukurannya berubah, melainkan karena suara-suara yang dulu mendominasi kini menghilang. Tidak ada lagi perintah keras dari ruang kerja. Tidak ada lagi langkah tergesa penuh wibawa di lorong marmer. Yang tersisa hanya gema pelan dan sisa-sisa bayangan masa lalu. Kasus itu berjalan cepat. Media masih sesekali menyebut nama keluarga ini, tetapi tidak lagi sekeras awal. Publik selalu punya perhatian baru untuk dikejar. Namun bagi kami, dampaknya tidak pernah benar-benar berhenti. Arunika Group kehilangan beberapa proyek besar. Dewan Komisaris melakukan restrukturisasi. Nama Arka masuk dalam jajaran direksi sementara untuk menstabilkan perusahaan. Ia berubah. Wajahnya lebih matang, tatapannya lebih dalam. Ada garis lelah yang tak bisa disembunyikan, tetapi juga ada ketegasan baru yang tumbuh perlahan. Suatu malam, ia duduk di tepi ranjang, memandangku yang sedang merapikan pakaian bayi kecil di lemari. "Alia," katanya pelan, "aku tidak pernah benar-benar melihatmu sebelumnya." Aku berhenti dan menoleh. "Maksudmu?" "Aku terlalu sibuk menjadi anak yang patuh, suami yang pasif. Aku membiarkanmu menghadapi semuanya sendirian." Kata-katanya tidak terdengar seperti pembelaan, melainkan pengakuan. Aku duduk di sampingnya. Kita semua belajar dengan cara yang berbeda. Ia menggeleng pelan. "Tapi kau yang paling terluka." Aku tersenyum tipis. Aku juga yang paling banyak belajar. Kehamilanku kini memasuki bulan ke-7. Dokter menyarankan lebih banyak istirahat. Ironisnya, justru di tengah badai inilah aku merasa lebih tenang. Ibu mertuaku juga berubah. Ia tidak lagi mengenakan perhiasan mencolok setiap hari. Ia mulai lebih sering berada di dapur, memasak sendiri, sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Suatu sore, ia datang ke kamarku membawa semangkuk sup hangat. "Aku membuatnya sendiri," katanya canggung. Aku menerimanya dengan senyum. Ia duduk sebentar, lalu berkata pelan, "Alia, maafkan aku." Dua kata yang dulu tak pernah terbayangkan keluar dari mulutnya. Aku tidak langsung menjawab. Ia menunduk. Aku terlalu sibuk menjaga harga diri, sampai lupa menjaga hati orang lain. Air matanya jatuh tanpa ia hapus. "Aku memperlakukanmu tidak adil." Aku menarik napas panjang. Luka memang tidak hilang hanya karena permintaan maaf. Tetapi hati yang mengakui kesalahan adalah awal dari sesuatu yang baru. "Saya juga bukan menantu yang sempurna," jawabku pelan. "Tapi kita bisa mulai lagi." Ia mengangguk pelan, wajahnya penuh kelegaan yang samar. Sementara itu, proses hukum terus berjalan. Ayah mertua dinyatakan bersalah atas penyalahgunaan dana proyek dan dijatuhi hukuman penjara. Hari vonis dibacakan, aku tidak datang ke pengadilan. Arka yang hadir. Saat ia pulang, wajahnya pucat namun tenang. "Ayah menerima putusan itu," katanya lirih. Ia tidak mengajukan banding. Aku terdiam. "Mungkin ini pertama kalinya ia berhenti melawan," lanjutnya. Malam itu kami duduk di ruang tengah tanpa televisi, tanpa suara lain. Hanya kami bertiga, aku, Arka, dan ibu mertuaku. Rumah ini tidak lagi megah seperti dulu. Beberapa aset dijual untuk menutup kerugian dan membayar kewajiban hukum. Beberapa ruangan kosong. Beberapa mobil hilang dari garasi. Namun anehnya, aku tidak merasa kehilangan. Karena untuk pertama kalinya, tidak ada kepura-puraan. Beberapa bulan kemudian,
Aku melahirkan seorang bayi laki-laki. Tangis pertamanya memenuhi ruang bersalin, kuat dan lantang. Arka menggenggam tanganku erat, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih," bisiknya. Aku menatap bayi kecil itu, merasakan air mata hangat mengalir di pipiku. Bukan air mata kesedihan, melainkan kelegaan. Kami menamainya Arsen, simbol awal yang baru. Saat pertama kali membawanya pulang ke rumah, ibu mertuaku menyambutnya dengan pelukan yang gemetar. Ia menggendong cucunya dengan hati-hati, seolah memegang sesuatu yang sangat rapuh dan sangat berharga. Rumah ini memang tak lagi semewah dulu. Namun kini dipenuhi sesuatu yang tak pernah benar-benar ada sebelumnya. Kejujuran, kesederhanaan, dan kesempatan kedua. Suatu sore, aku berdiri di teras, menggendong Arsen yang tertidur di dadaku. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah yang baru disiram. Arka berdiri di sampingku. "Kau tidak pernah membalas dendam," katanya pelan. Aku menatap langit yang perlahan berubah jingga. Aku hanya menolak untuk terus disakiti. Ia tersenyum. Dan untuk pertama kalinya sejak aku memasuki rumah ini, aku tidak merasa seperti orang luar. Aku bukan lagi menantu yang dipandang rendah. Bukan lagi perempuan yang dipaksa diam demi menjaga nama keluarga. Aku adalah seseorang yang memilih berdiri, bahkan ketika harus sendirian. Badai itu memang menghancurkan banyak hal. Namun dari puing-puingnya, kami belajar satu hal yang tak ternilai. Harga diri jauh lebih berharga daripada kemewahan apapun. Dan kebenaran, sekeras apapun ia menghantam, selalu membawa jalan menuju kehidupan yang lebih jujur. 6 bulan berlalu sejak Arsen lahir, dan hidup kami tidak lagi berjalan seperti garis lurus yang penuh kemewahan, melainkan seperti jalan panjang yang pelan tapi pasti. Rumah ini kini lebih sederhana. Beberapa ruang ditutup untuk menghemat biaya perawatan. Lukisan mahal di dinding ruang tamu sudah terjual. Lampu kristal besar di aula utama diganti dengan yang lebih kecil. Namun suara tangis dan tawa Arsen menggantikan semuanya. Dan anehnya, itu terasa jauh lebih berharga. Arka kini benar-benar memimpin perusahaan. Bukan dengan gaya lama yang penuh tekanan, melainkan dengan kehati-hatian. Ia memanggil rapat transparansi internal, mengundang auditor eksternal rutin, membuka laporan keuangan ke Dewan Komisaris secara berkala. "Kalau kita ingin bertahan," katanya suatu malam, "kita harus bersih. Tidak ada lagi ruang abu-abu." Aku memandangnya dari kursi ruang makan. Arsen tertidur di pelukanku. "Aku bangga padamu," kataku pelan. Ia tersenyum kecil. "Aku belajar dari orang yang paling berani di rumah ini." Aku tahu itu bukan sekadar pujian. Itu pengakuan. Beberapa karyawan lama yang dulu loyal pada ayah mertua memilih keluar. Sebagian lagi bertahan, perlahan menerima perubahan. Perusahaan memang belum sepenuhnya pulih, tetapi reputasinya mulai membaik. Beberapa mitra lama kembali membuka komunikasi. Proyek-proyek kecil mulai berjalan lagi. Tidak secepat dulu, tidak sebesar dulu, tapi jujur. Ibu mertuaku kini lebih banyak menghabiskan waktu bersama Arsen. Ia sering duduk di teras sambil menggendong cucunya, berbicara pelan seolah sedang menebus masa lalu. Suatu sore ia berkata padaku, "Alia, dulu aku pikir kekayaan bisa menjaga semuanya. Ternyata yang membuat keluarga bertahan bukan itu." Aku duduk di sampingnya. "Yang menjaga keluarga adalah keberanian untuk berubah," jawabku. Ia mengangguk pelan. "Aku tidak tahu apakah ayahmu akan memaafkan diriku sendiri." Aku menatapnya lembut. Mungkin yang perlu ibu lakukan bukan meminta maaf padanya, tapi berdamai dengan diri sendiri. Ia terdiam lama. Kadang, penjara bukan hanya bangunan berdinding besi. Kadang, ia adalah rasa bersalah yang terus mengikat. Beberapa minggu kemudian, Arka mengajakku mengunjungi ayah mertua. Aku sempat ragu. Namun akhirnya aku ikut. Ruang kunjungan itu sederhana dan sunyi. Ketika ia masuk, aku hampir tidak mengenalinya. Tubuhnya lebih kurus. Rambutnya memutih lebih cepat. Tatapannya tidak lagi keras. Ia duduk di seberang kami, memandang Arsen yang berada dalam gendongan Arka. "Cucuku?" tanyanya pelan. Arka mengangguk. Aku memperhatikan wajahnya berubah. Ada sesuatu yang retak di sana. Penyesalan.
Ayah tidak pernah berpikir semuanya akan seperti ini, katanya lirih. Tidak ada yang pernah berpikir, jawab Arka tenang. Ia lalu menatapku. Untuk pertama kalinya tanpa kebencian. Aku menyakitimu. Kalimat itu sederhana, tapi berat. Aku menatapnya lurus. Yang sudah terjadi tidak bisa dihapus. Ia mengangguk pelan. Tapi mungkin, bisa ditebus dengan cara berbeda. Aku tidak menjawab. Namun dalam hatiku, tidak ada lagi amarah yang dulu menyala-nyala. Hanya dan penerimaan. Ketika waktu kunjungan habis, ia menatap Arsen sekali lagi. Jangan ulangi kesalahanku, katanya pada Arka. Kalimat itu terdengar seperti warisan terakhir yang paling jujur. Perjalanan pulang terasa hening, tetapi tidak berat. Arka menggenggam tanganku di atas konsol mobil. Terima kasih sudah datang. Aku mengangguk. Aku datang bukan untuk masa lalu, tapi untuk masa depan. Malam itu, aku berdiri di kamar Arsen yang baru kami cat ulang dengan warna biru lembut. Tempat tidur kecilnya sederhana, tanpa hiasan berlebihan. Namun ruangan itu terasa hangat. Aku mengingat kembali hari ketika aku hampir kehilangan kesadaran di lantai rumah ini, karena tekanan dan hinaan. Jika seseorang saat itu mengatakan bahwa aku akan berdiri di sini, lebih kuat, lebih tenang, dan lebih dihargai, aku mungkin tidak akan percaya. Bukan karena aku berubah menjadi orang lain, tetapi karena aku memilih untuk tidak lagi membiarkan diriku diinjak. Hidup tidak pernah benar-benar adil. Namun kita bisa memilih untuk tidak menyerah pada ketidakadilan itu. Arka masuk ke kamar, berdiri di belakangku. Sedang memikirkan apa? Segalanya, jawabku pelan. Ia memelukku dari belakang. Kita mungkin kehilangan banyak hal. Aku tersenyum tipis. Tapi kita mendapatkan sesuatu yang jauh lebih penting. Ia tidak bertanya apa. Karena ia sudah tahu. Kepercayaan, rasa hormat, dan cinta yang tidak lagi dibangun di atas ketakutan. Di luar, angin malam berembus lembut. Tidak ada lagi suara kendaraan tamu mewah keluar masuk. Tidak ada lagi pesta dan tawa palsu. Yang ada hanya rumah yang sedang belajar menjadi keluarga. Dan aku, perempuan yang dulu diremehkan karena dianggap lemah, kini berdiri bukan sebagai korban, bukan sebagai penuntut balas, melainkan sebagai seseorang yang tahu nilai dirinya. Dan itu lebih dari cukup. 2 tahun berlalu, dan waktu membentuk kami dengan cara yang tak pernah kami bayangkan sebelumnya. Arsen kini berlari kecil menyusuri lorong rumah yang dulu terasa asing bagiku. Tawa renyahnya memantul di dinding-dinding yang kini tak lagi dihiasi kemewahan berlebihan, melainkan foto-foto sederhana, momen ulang tahunnya yang pertama, potret keluarga kecil kami di taman kota, dan satu foto yang tak pernah kupikir akan terpajang di sana. Potret kami bertiga saat menjenguk ayah mertua di ruang kunjungan. Rumah ini memang tidak lagi megah seperti dulu, namun hangat. Arka berhasil membawa perusahaan melewati masa tersulitnya. Tidak dengan ekspansi besar atau proyek ambisius, melainkan dengan langkah hati-hati. Ia menolak tawaran kerjasama yang mencurigakan. Ia memecat satu manajer lama yang mencoba bermain di wilayah abu-abu. Keputusan-keputusannya tidak selalu populer, tetapi perlahan membangun kembali kepercayaan. Keuntungan bisa dicari, katanya suatu malam saat kami duduk di ruang keluarga. Tapi reputasi yang hancur butuh waktu bertahun-tahun untuk diperbaiki. Aku menatapnya dengan bangga. Ia bukan lagi pria yang berdiri di belakang bayang-bayang ayahnya. Ia kini berdiri dengan prinsipnya sendiri. Ibu mertuaku pun berubah sepenuhnya. Ia aktif dalam kegiatan sosial lingkungan sekitar, membantu ibu-ibu yang membutuhkan modal usaha kecil. Ia sering berkata, kalau dulu aku terlalu sibuk menjaga citra, sekarang aku ingin menjaga manfaat. Kadang aku melihatnya menatap Arsen dengan mata berkaca-kaca, seolah cucunya adalah kesempatan kedua yang tak pernah ia sangka akan ia dapatkan. Suatu sore, ketika Arsen tertidur di pangkuanku, aku membuka kembali buku harian yang sempat kutulis di awal pernikahan. Halaman-halaman pertamanya dipenuhi kalimat ragu, rasa takut, dan usaha keras untuk bertahan. Aku membaca ulang tulisanku tentang hari ketika aku dipaksa membersihkan noda kecil di lantai dengan tubuh gemetar. Tentang rasa terhina yang kupendam sendirian. Tentang malam-malam ketika aku menangis tanpa suara agar tak ada yang mendengar. Tanganku berhenti di satu kalimat lama.
Aku hanya ingin dihargai sebagai manusia. Air mataku jatuh, bukan karena sedih, melainkan karena aku akhirnya tahu, keinginanku itu tidak berlebihan. Itu hak. Arka masuk dan duduk di sampingku. Membaca masa lalu, aku mengangguk. Kalau bisa kembali ke titik itu, tanyanya pelan, apa yang akan kamu lakukan berbeda? Aku berpikir sejenak. Tidak ada. Ia terkejut. Tidak ada. Aku mungkin tetap akan terluka. Tetap akan menangis. Tapi aku tidak akan memilih diam selamanya. Ia menggenggam tanganku. Dan dalam genggaman itu tidak ada dominasi. Hanya kemitraan. Beberapa bulan kemudian, kami mendapat kabar bahwa ayah mertua berkelakuan baik selama menjalani hukuman dan mendapat pengurangan masa tahanan. Saat akhirnya ia kembali ke rumah, suasana tidak canggung seperti yang kubayangkan. Ia datang tanpa jas mahal, tanpa sikap penuh wibawa. Hanya seorang pria yang telah kehilangan banyak hal dan belajar memahami arti kehilangan itu. Ia berdiri di ruang tengah, memandang sekeliling yang kini jauh lebih sederhana. Rumah ini terasa berbeda, katanya pelan. Lebih ringan, jawabku tanpa sadar. Ia menatapku, lalu mengangguk setuju. Hubungan kami tidak pernah menjadi hangat secara dramatis. Tidak ada pelukan penuh air mata atau percakapan panjang tentang penyesalan. Namun ada sesuatu yang lebih penting. Batas yang jelas. Dan rasa hormat yang akhirnya tumbuh. Suatu pagi, aku berdiri di depan cermin, seperti bertahun-tahun lalu ketika badai itu baru dimulai. Wajahku berubah. Lebih matang. Lebih tenang. Aku tidak lagi melihat perempuan yang takut kehilangan tempatnya. Aku melihat seseorang yang telah membangun tempatnya sendiri. Arsen berlari masuk ke kamar, memeluk kakiku sambil tertawa. Arka menyusul di belakangnya, membawa secangkir teh hangat untukku. Di luar, matahari pagi menyinari halaman yang kini ditanami lebih banyak pohon kecil dibandingkan patung mahal. Dan untuk pertama kalinya sejak aku menginjakan kaki di rumah ini sebagai menantu yang diremehkan, aku benar-benar merasa pulang. Bukan karena rumahnya berubah. Bukan karena orang-orangnya sempurna. Tetapi karena aku tidak lagi kehilangan diriku sendiri di dalamnya. Hidup tidak selalu memberi keadilan dengan cara yang lembut. Kadang ia menghantam, merobohkan, mempermalukan. Namun jika kita bertahan tanpa kehilangan nilai diri, ia juga memberi hadiah yang tak ternilai. Ketenangan. Dan kebebasan untuk berdiri tanpa rasa takut. Aku tersenyum pada bayanganku sendiri. Dulu aku hanya ingin dihargai. Kini aku tahu, penghargaan terbesar datang ketika kita berani menghargai diri sendiri terlebih dahulu.